channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. Haleluya, salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Kami dari My Salva Podcast Gereja Balak Selamatan Korok 4 Surabaya senang menyapa saudara dan membawa saudara pada pagi hari ini untuk bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Kami sangat meyakini bahwa saat kita memulai hari kita di dalam Tuhan, maka selalu ada kekuatan. Di hadapan kita ada tantangan, ada pergumulan, tapi percayalah bersama dengan Tuhan selalu pasti ada kemenangan. Ada satu pujian yang mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Mari kita menyanyi memuji nama Tuhan, mengagungkan Dia Sang Gembala hidup kita melalui pujian ini. Satu dalam doa. Hidup kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap langkah, setiap arah di dalam hidup kami
Kami percaya di dalam kendali Tuhan. Kami sadari bahwa seringkali kami mendapati jalan hidup kami penuh dengan tantangan. Bahkan kami seperti berjalan mendaki yang membuat kami merasa lelah dengan setiap keadaan-keadaan yang kami alami. Tetapi ini yang membuat kami tetap kuat. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama kami. Kami tahu bahwa setiap langkah hidup kami ada di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih pagi ini kami boleh kembali bersama-sama menikmati hari yang baru yang Kau berikan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti setiap maksud dan rencana-Mu atas hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sepanjang berapa waktu ini kita telah belajar bersama-sama mengeksposisi dari Mazmur 23, bagaimana kita menemukan bahwa Allah itu adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa setiap bagian yang telah kita dengar menjadi kekuatan dalam hidup kita. Hari ini kita akan melanjutkan bagian firman Tuhan ini dalam Mazmur 23 ini. Akan kita pelajari bersama dalam Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Bagian firman Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup yang berfokus pada Tuhan. Hidup yang berfokus pada Tuhan. Saudara yang terkasih, keadaan dalam hidup kita seringkali merubah fokus kita. Ada saat kita merencanakan sesuatu untuk kita jalani, tetapi kemudian tiba-tiba keadaan terjadi dan seolah-olah kita tidak mungkin lagi melanjutkan apa yang kita rencanakan itu. Dan banyak kali dalam hidup kita, keadaan-keadaan yang tidak sesuai harapan itu menimpa kita, menerpa kita. Dan seringkali keadaan-keadaan seperti itu tidak menunggu kita siap, tidak membuat kita menunggu kita mampu untuk melakukannya atau menjalaninya. Oleh sebab itu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu memiliki hidup yang terfokus pada Tuhan. Sebab di dalam setiap hal yang kita jalani di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah janjikan kita selalu alami hal yang mudah. Tuhan tidak pernah janjikan kita untuk selalu alami hal yang indah. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa Dia menggembalakan kita. Dia menyertai hidup kita. Hidup yang digembalakan oleh Tuhan Allah itu berarti hidup yang harus selalu berfokus pada Tuhan. Nah, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita memiliki hidup yang selalu berfokus pada Tuhan. Kalau kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana Daud yang memiliki hidup selalu berfokus pada Tuhan. Maka yang pertama adalah Daud menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kehidupannya. Tuhan adalah sumber kehidupannya. Saudara perhatikan baik bagaimana perasa bagian firman Tuhan dalam ayat yang kelima bagian A ini mengatakan bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sadar betul bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupannya. Oleh sebab itu Daud menulis Mazmur 23 ini dengan membuat urutan yang sangat jelas menunjukkan bagaimana Tuhan itu di dalam kehidupan Daud. Daud berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Dan Daud tidak mengatakan hidangan Engkau sediakan bagiku. Tetapi Daud menyatakan bahwa Tuhan, menyebut nama Tuhan itu yang utama. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Hal ini penting saudaraku dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat selalu berfokus kepada Tuhan, yaitu dengan kita memiliki kesadaran iman bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Seringkali di dalam kehidupan ini keadaan-keadaan itu merubah fokus kita. Sebab kenapa? Karena seringkali keadaan itu menjadi yang utama bagi kita dan bukan Tuhan. Seringkali keadaan itu menjadi yang terpenting bagi kita dan bukan Tuhan. Padahal Tuhan mengingatkan kita bahwa apapun keadaan dalam hidup ini, tetap Tuhan itu yang harus menjadi utama, harus menjadi harus menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita. Dan bagi Daud,
bahwa apapun keadaan yang ia alami dalam hidupnya, maka Daud menempatkan Tuhan itu sebagai yang utama. Dia tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu yang ia jalani, sumber segala sesuatu yang ia terima. Oleh sebab itu Daud mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Dalam bagian firman Tuhan seringkali kita menemukan bagaimana Tuhan mengizinkan untuk umatnya atau hamba-hambanya itu diuji dengan berbagai macam keadaan untuk melihat apakah keadaan itu yang menjadi utama atau Tuhan tetap menjadi fokus utama. Kita lihat Abraham misalnya. Abraham dalam Kejadian 22, Abraham diuji dengan mendengar perintah Tuhan untuk membawa Ishak, anaknya yang telah ia nantikan, yang telah ia doakan bertahun-tahun untuk mendapatkan Ishak itu. Abraham begitu mendambakannya, dan setelah Ishak besar tiba-tiba Tuhan memerintahkan agar Abraham dibawa untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saudaraku, kita yang membaca bagian itu kita mengetahui bahwa Tuhan sedang menguji Abraham. Tetapi dalam posisi Abraham saat itu, Abraham tidak tahu. Mungkin Abraham sedang bertanya, kenapa Tuhan ini? Bukankah Tuhan menjanjikan bahwa Ishak ini adalah keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar. Dan Ishak ini telah begitu lama Abraham nantikan. Tetapi saudaraku, kita melihat bagaimana Abraham tetap berfokus pada Tuhan. Dan dia tetap membawa Ishak untuk dipersembahkan. Dan akhirnya kita mengetahui kisah itu bahwa Tuhan akhirnya menyampaikan, menyingkapkan kepada Abraham apa maksudnya. Bahwa Tuhan ingin melihat apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi apa yang Tuhan berikan kepadanya di dalam hidupnya. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak keadaan yang kita alami. Ada keadaan-keadaan yang sangat menyenangkan hati kita. Ada keadaan-keadaan situasi yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Tetapi bagian ini mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin hidup yang digembalakan oleh Tuhan, maka teruslah berfokus pada Tuhan. Bagaimana kita dapat berfokus pada Tuhan? Yang pertama, dengan selalu menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumber di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, bagaimana hidup yang berfokus pada Tuhan? Kalau kita belajar dari kehidupan Daud dalam Mazmur 23 ini, maka kita menemukan di sana Daud berkata dalam ayatnya yang kelima bagian B, di sana dikatakan, di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang kedua, hidup yang berfokus pada Tuhan itu dapat kita lakukan, yaitu dengan menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Ketika merenungkan bagian ini, saudaraku, saya merenungkan dan sambil bertanya dalam hati saya, kenapa Tuhan mengilhamkan kepada Daud sebuah pengertian bahwa Tuhan itu menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawannya Daud. Tetapi kemudian saya menemukan begini, bahwa seringkali yang sangat mengganggu setiap langkah kita, seringkali yang sangat mengganggu kehidupan kita adalah saat kita mengingat bahwa ada orang yang membenci kita, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mungkin kita anggap sebagai lawan yang bisa membahayakan kita. Dan itu pasti akan sangat mengganggu kita, membuat kita kehilangan damai sejahtera, membuat kita merasa tidak tenang, membuat kita merasa bahwa saat bertemu dengan orang itu maka kita merasa tidak nyaman di dalam hidup kita. Tetapi bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengingatkan kepada Daud bahwa setiap berkat, setiap anugerah itu ada dalam setiap keadaan hidup kita. Oleh sebab itu teruslah berfokus pada Tuhan. Dan orang yang berfokus pada Tuhan itu maka dia akan menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk dipakai Tuhan. Bahkan bagi orang-orang yang melukai kita, bagi orang-orang yang membenci kita, bagi orang-orang yang mungkin telah memperlakukan buruk terhadap kita. Saudara, mengikut Tuhan adalah hal yang sangat sulit bagi saya. Adalah bukan ketika kita harus membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, ataupun harus melakukan pelayanan setiap hari. Tetapi hal yang sulit ketika kita mengikut Tuhan adalah hidup seperti Yesus hidup, yaitu hidup dalam pengampunan, hidup dalam belas kasihan, hidup dengan selalu menyatakan kasih
Sekalipun kita disakiti, sekalipun ada kesempatan kita untuk membalas perlakuan orang yang jahat itu, tetapi kita memilih untuk tetap mengampuni, untuk tetap mengasihi, untuk tetap menjadi berkat bagi orang yang telah melukai kita. Bagian ini mudah diucapkan, indah didengarkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi orang yang hidupnya berfokus pada Tuhan akan selalu menyadari bahwa hidup yang dia jalani adalah kesempatan untuk dipakai Tuhan untuk mengampuni, dipakai Tuhan untuk mengasihi, dipakai Tuhan untuk memberkati, bahkan bagi orang yang tidak menyukai kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saudara, kita belajar bersama-sama tentang arti hidup yang digembalakan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kita dalam perenungan ini bahwa orang yang hidupnya digembalakan oleh Tuhan, maka orang itu pasti hidupnya berfokus pada Tuhan. Dan pertanyaannya, bagaimana kita dapat berfokus selalu kepada Tuhan? Bagian firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, orang yang berfokus pada Tuhan selalu menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Tuhan itu adalah yang utama, bukan pemberiannya, bukan keadaan-keadaan di dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang berfokus pada Tuhan adalah orang yang selalu menyadari bahwa hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk mengampuni, kesempatan untuk saling memberkati sesama di dalam hidup ini. Mari kita tetap memiliki hidup yang berfokus pada Tuhan. Sebab dengan demikian, maka hidup kita akan terus digembalakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama pada pagi ini. Mengajarkan kepada kami bahwa orang yang hidupnya digembalakan oleh Tuhan, maka pasti hidupnya selalu berfokus pada Tuhan. Sebab kami disadarkan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Kami diingatkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kami dapat mengasihi, mengampuni, bahkan memberkati setiap orang di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di Korop 4 Surabaya, bahkan setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran renungan ini. Tuhan memberkati mereka semua. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengikuti siaran ini, sedang dalam pergumulan, sedang mengalami kesendirian, sedang mengalami tantangan yang berat. Tuhan, Engkau adalah gembala dalam kehidupan kami. Maka biarlah Engkau menyatakan penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dan berkat-Mu atas kehidupan setiap umat Tuhan. Dan kami percaya bahwa dalam setiap langkah yang kami jalani ke depan, kami akan terus melihat janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terpuji, termulialah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tetap semangat jalani hidup kita. Tetap berserah kepada Tuhan. Yakini Tuhan selalu menggembalakan kita. Dan teruslah berfokus pada Tuhan. Haleluya. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan